Halo, balik lagi sama saya, Wina, seorang penyintas skizofrenia. Tahun ini sudah tahun ke-12 saya berobat ke psikiater. Dan ini adalah video YouTube saya untuk membuang isi pikiran saya, semacam jurnal aja, jurnal isi pikiran. Dan isi pikirannya mungkin bakalan random, lompat-lompat, dan tidak struktur. Bahkan kalian bingung kenapa bisa dari pembahasan A bisa nyampe ke B. Gak apa-apa. Kalau misalnya kalian relate sama isi pikiran aku, kalian boleh subscribe. Kalau enggak pun gak apa-apa, tanpa paksaan kok. Jadi sebenarnya jurnal isi pikiran ini nggak ada manfaatnya sih buat orang lain. Cuman kalau buat aku hanya untuk mengelola emosi dan mental aku aja, dan mengelola pikiran aku aja. Karena jujur isi pikiran aku tuh kadang apa ya, ada yang jeleknya gitu, banyak lah yang jeleknya, dan itu pengen aku buang-buangin aja gitu biar pikiranku sehat. Jadi pertanyaan pertama diawali dengan bagaimana perasaan saya hari ini. Perasaan saya hari ini ya sekitar 8 atau 8,5 atau 7,5, masih cukup oke. Kemarin kita udah bahas dari Socratic Dialogue. So siapa tuh Socrates, Hypatia, Jean d'Arc. Kemudian kita bahas juga soal Mahatma Gandhi, macam-macam lah. Sekarang ini saya mau bahas tentang metode CBT. CBT adalah Cognitive Behavioral Therapy. Itu ada 3 metodenya yang saya tahu. Yang pertama adalah Socratic Question. Yang kedua adalah Reality Testing. Yang ketiga adalah Behavioral Experiment. Saya jelaskan satu-satu ya. Ini saya nggak bohong, ini ada dari jurnal ilmiah, karena ini merupakan tesis saya juga. Jadi ada di bab pembahasannya saya bahas tentang CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Cognitive Behavioral Therapy ini saya digunakan oleh psikiater saya untuk menangani halusinasi dan bawaan siar saya. Dan saya terapkan ke diri saya sendiri juga. Belakangan mau saya rutinin juga. Jadi yang pertama adalah Socratic Question, alias sama halnya kayak kemarin pembahasannya. Socratic Question dengan Socratic Dialogue itu sama. Socratic Question itu adalah bertanya ala-ala Socrates. Jadi misalnya gini, kalau kamu percaya bahwa ada lebah atau ngengat yang bisa makan orang, kamu tanya ke diri sendiri, emang lebahnya ada di sekitar rumah kamu? Emang lebahnya dekat sama kamu? Emang kamu ada sarang lebah di rumah? Tanyain kayak gitu. Kenapa kamu takut sama lebah gitu? Emang kamu pernah punya pengalaman apa sama lebah? Emang kamu pernah lihat lebah punya gigi? Yang kedua adalah reality testing. Kamu cek di Google, apakah lebah punya gigi? Apakah lebah bisa hidup lama sampai jadi raksasa? Kamu cek deh di ChatGPT kayak di Google gitu. Kemudian yang ketiga, behavioral experiment. Sekarang kamu coba ngelihat lebah gitu. Dan lebah, apakah ketika kamu di dekat lebah, lebahnya itu bakalan bisa makan kamu? Makannya gimana caranya gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau misalnya saya salah, saya mohon maaf ya. Mungkin contohnya kurang oke, saya juga kurang bisa mencari contoh yang lebih oke gitu kali ya. Kemudian saya juga ingin menjelaskan mengenai halusinasi. Halusinasi adalah segala macam hal yang dirasakan indera kita. Indra itu apa sih? Indra itu adalah misalnya
indra peraba, indra penciuman, indra pendengaran, indra penglihatan, indra pengecapan. Ada 5 ya. Semua yang dirasakan, semua atau sebagian atau salah satu yang dirasakan oleh indra kita tapi sebenarnya tidak nyata. Misalnya halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran, misalnya kita mendengar sesuatu tapi sebenarnya yang kita dengar itu tidak nyata atau tidak ada. Biasanya kita, kalau orang-orang halusinasi pendengar itu, dia mendengar suara tapi dia tidak tahu sumbernya dari mana. Terus yang kedua, halusinasi penglihatan. Umumnya gini, kita merasa melihat sesuatu tapi sebenarnya sesuatu itu nggak nyata dan orang lain nggak lihat gitu, cuma kita yang lihat gitu. Yang ketiga adalah halusinasi peraba. Jadi kayak umumnya ya, ada beberapa kasus di mana orang sakau itu ngerasa bahwa ada yang jalan di kulitnya dia, seperti ada hewan yang merayap di kulitnya dia. Itu namanya halusinasi peraba. Kemudian halusinasi penciuman. Jadi kayak merasa, biasanya orang-orang halusinasi penciuman tuh suka mencium bau darah. Dia mencium bau darah, lalu merasa bahwa ada darah di sekitar dia, padahal nggak ada. Dan orang-orang sekitar nggak mencium bau darah. Lalu yang terakhir adalah indera pengecapan, seolah bisa mengecap rasa yang tidak nyata, seolah kayak merasa kayak misalnya makan apapun kok rasanya kayak tanah gitu. Padahal yang dimakan ya ikan, ya ikan, ya cumi, ya makanan-makanan biasa, tapi yang dia rasakan rasanya kayak tanah, kayak gitu. Itu namanya halusinasi. Nah, saya mau bahas apa lagi? Saya mau bahas waham, tapi saya lupa waham-waham itu ada apa aja gitu. Yang saya ingat itu hanya waham merujukan. Waham merujukan adalah dimana waham merasa bahwa orang tersebut membicarakan dia. Kemanapun dia pergi, dia merasa bahwa orang membicarakan dia. Ketika dia dengar atau dia lihat orang tertawa, dia merasa orang itu menertawakan dia. Itu waham merujukan. Waham kejar itu merasa ada kayak orang mengejar-ngejar dia. Sama waham kejar ini adalah waham yang dialami oleh John Nash. Profesor John Nash ini adalah seorang matematikawan jenius, penerima Nobel. Dia yang menciptakan papernya yang berjudul game teori, itu adalah menciptakan tentang ilmu game teori. Dia mendapat Nobel tahun berapa saya lupa, Nobel ekonomi kalau nggak salah, berdua sama siapa gitu. Nah kemudian ini game teori ini prinsip ekonomi ya. Kemudian Profesor Jonas itu mulai mengalami waham kejar ini di usia 30-an. Kemudian dia kalau nggak salah meninggalnya karena kecelakaan gitu sama istrinya. Anaknya Jonas Junior juga seperti bapaknya mengidap skizofrenia juga. Nah kemudian saya soalnya sempat baca biografinya waktu itu. Yang ngarang Sylvia Plath atau siapa gitu, saya lupa. Atau Sylvia Plath yang ngarang The Bell Jar ya, saya lupa deh. Nah, kemudian ada waham yang namanya waham somatoform. Waham somatoform adalah waham di mana dia merasa bahwa satu atau beberapa organnya itu sakit. Kalau nggak salah ya. Kemudian ada lagi yang namanya waham erotomania. Erotomania itu adalah ini ada filmnya sebenarnya. Filmnya judulnya If You Love Me, Love Me Not. Love Me or Love Me Not kalau nggak salah itu ya. Yang main yang
yang main kalau nggak salah Audrey Tautou, yang main di Amelie juga. Nah, si Audrey Tautou ini jadi seorang perempuan yang merasa bahwa dia dicintai dan disayangi dan disukai oleh seorang dokter. Padahal dokter tersebut tidak kenal sama sekali dengan Audrey Tautou ini. Dokter ini sudah punya istri, sudah punya keluarga yang bahagia, lalu tiba-tiba si Audrey Tautou ini tiba-tiba jadi agresif. Karena merasa bahwa dia ditipu, karena merasa dokter itu ternyata tidak cinta sama dia. Itu cuma dihayalin dia doang. Akhirnya dia masuk RSJ. Ini namanya waham erotomania. Lalu ada juga yang namanya waham siar. Waham siar ini adalah waham di mana penderita meyakini bahwa pikirannya tersiar. Merasa bahwa pikirannya tersiar ke orang-orang seperti antena radio. Pikirannya terbuka seperti buku yang terbuka. Ini waham siar. Terus ada juga yang namanya saya lupa deh. Udah, sepertinya itu aja yang bisa saya kasih tahu. Karena sebagiannya saya lupa, itu ada di tas saya. Sepertinya sudah 10 menit dong. Sudah 10 menit, oke. Terima kasih, sampai jumpa.